Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Nur Rahman. Terima kasih sudah menonton video saya di channel saya ini, yaitu M Nur Rahman 70. Hari ini saya akan membawakan sebuah buku yang dimana berjudul Teach Like Finland, yang artinya adalah mengajar seperti negara Finlandia. Seperti apa sih Finlandia itu sistem pendidikannya? Oleh karena itu, mari kita cari tahu di dalam video ini. Oke, di dalam buku ini, di dalam judul buku yang ditulis oleh Timothy D. Walker, di sini dia menuliskan tentang bahwasanya pengalaman dia selama ia mengajar di Finlandia. Dikarenakan mungkin ini hanya dari pengalaman Timothy, sang penulis itu sendiri, sehingga saya sebagai pembaca sangat tertarik sekali dengan membaca buku ini. Oke, saya sampaikan bahwasanya mungkin sistem pendidikan di Finlandia itu diketahui itu nomor 1 di dunia dibandingkan pendidikan-pendidikan yang ada di Amerika Serikat, di Eropa, di Asia, Jepang, ya kan. Lalu di negara-negara Asia Tenggara, ya kan, seperti Indonesia, Australia, maupun negara-negara lainnya. Di sini apa sih bagusnya dalam buku ini gitu? Di sini dijelaskan bahwasanya dalam sebuah buku ini diceritakan bahwasanya di sini ada beberapa poin-poin penting tentang pendidikan. Pertama, yaitu tentang kesejahteraan. Di sini penulis menjabarkan bahwasanya dia pernah dinasihati oleh gurunya ya di Boston dulu gitu. Sepertinya seorang gurunya itu menasihatinya seperti ini. Dia berkata, "Tim, kamu adalah tuan pekerjaan dan bukan di petuan pekerjaan." Begitulah kata gurunya gitu. Bahkan di Finlandia pun sang penulis mengingat-ingat kata-kata tersebut. Lalu di Helsinki, Tim mulai merasa menjadi manusia yang sebenarnya. Tapi dia mengakui bahwa sekolah memiliki kisah yang berbeda. Dan dia juga selalu percaya bahwa pendidik yang baik adalah mereka yang bekerja paling keras, bahkan jika itu berarti tidur beberapa jam saja, melewatkan makan siang dan waktu istirahat demi mempersiapkan pelajaran, dan tidak pernah punya waktu untuk bersosialisasi dengan rekan kerja lainnya. Di sini dijelaskan lagi oleh pengalaman penulisnya. Ia mengatakan bahwasanya tetapi di Helsinki ia tidak melihat rekan-rekan kerja Finlandianya bekerja saat istirahat, makan siang, atau bersembunyi di kelas mereka sepanjang hari. Dia guru-guru yang di Finlandia itu lebih pada saat jam-jam istirahat itu dia lebih bebas, terlepas dari tekanan-tekanan yang di tengah atau setelah kesibukan mengajarnya. Dikarenakan Finlandia mengajarkan bahwasanya dalam buku ini dijelaskan orang-orang di Finlandia itu lebih membebaskan pengajaran dari gurunya maupun pendidikan yang diberikan kepada murid-muridnya. Begitu pula sebaliknya. Seorang guru juga memberi kebebasan dalam waktu istirahat bagi murid-muridnya, sehingga murid-muridnya itu lebih bebas pada jam-jam seperti itu, seperti mungkin tidur siang, ya kan, makan ke kantin, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya selama di sekolah. Karena di sekolah itu tidak akan memberatkan. Oke, lanjut. Lain kesejahteraan, di sini adalah tentang mengejar mimpi di kelas. Seperti apa sih di Finlandia itu? Menurut pengalaman penulisnya, ada 2 hal utama yang ia hargai dari kegiatan itu, gitu. Tentang cara mereka mengejar mimpi di kelas murid-muridnya ini. Pertama, ia mengagumi betapa besar tanggung jawab yang diharapkan dari para siswa dalam menggalang dana untuk kegiatan bermalam di alam ini. Jumlah uang yang dibutuhkan oleh peserta untuk mengikuti kemah sekolah ini cukup besar. Kadang hingga ribuan euro. Jadi, penggalangan dana harus dimulai dengan baik sebelum para siswa berinisiatif untuk menjual roti atau menghelat acara dansa di sekolah. Kedua, tentang mengejar mimpi di kelas.
Di sini dikatakan di dalam bukunya sang penulis itu, dia mengatakan bahwa mengejar mimpi di kelas dengan menggalang dana atau uang dalam jumlah lebih besar dan mengikuti kemah sekolah bersama-sama, mendorong rasa kesatuan kelas yang kuat. Rekan kerja Finlandia dia sendiri yang juga mengajar di kelas 6 di tahun yang sama dengan dia atau penulis, mengadakan kemah sekolah lebih awal di musim gugur. Ketika dia dan murid-muridnya kembali ke sekolah, ia ingat, tim ini ingat gitu, bahwa ia telah melihat sebuah perubahan positif dalam hubungan mereka gitu. Jadi di sini bisa dikatakan bahwasanya hubungan antara kegiatan-kegiatan alam dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung murid-murid di sekolah Finlandia ini dimulai dengan baik, dan juga itu ada dorongan inisiatif dari siswanya sendiri seperti itu. Lalu untuk guru-gurunya gitu, dia juga mengadakan kemah-kemah gitu ya, mendampingi murid-muridnya di musim gugur seperti itu. Acara-acara yang mungkin tentang alam gitu ya, seperti mungkin di musim gugur ada kegiatan seperti ini, ada kegiatan seperti itu, yang mungkin menggunakan inisiatif dari gurunya maupun dari siswanya seperti itu. Lalu lanjut lagi, di sini tentang kemandirian. Nah, kemandirian ini bisa dilihat gitu ya dalam sistem pendidikan di Finlandia. Di sini penulisnya juga menjelaskan seperti ini. Setelah setahun mendampingi siswa Helensky, ia atau sang penulis memutuskan untuk menyusun kembali sebagian besar pelajaran seni dan bahasa kami. Saya ingin kelas 6 menggunakan sebagian besar jam pelajaran untuk mengerjakan proyek tertulis yang menurut mereka itu untuk meneliti, merancang, menulis ulang, mengedit, dan menyampaikannya kepada teman-teman sekelas dan dia sebagai gurunya. Seperti itu. Jadi maksudnya ketika ada di sekolah di Finlandia ini, seorang guru itu menguji gitu ya, sebagai seorang pendamping pada suatu kelas tertentu gitu ya, menurut pengalaman penulis ini, dia menggunakan sebagian besar pelajaran ya kan, dan menyampaikannya, lalu mengedit gitu ya, dan murid-muridnya itu menyampaikan kepada dia gitu tentang presentasi tentang bagaimana caranya untuk memahami sesuatu gitu ya, misalkan tentang seni, lalu diproyeksi seni itu apa dan bagaimana, dan proses penerapannya itu seperti apa, dan disertakan dengan video-video yang memang membantu untuk mewujudkan penjelasannya seperti itu. Misalkan tentang menyanyi seperti itu. Menyanyi dalam sejarah seni itu menggunakan ciri khas suara ya kan. Lalu apa saja contoh-contoh penyanyi gitu ya yang terkenal hingga sekarang ini, seperti Taylor Swift ya kan, lalu Green Day ya kan, lalu penyanyi-penyanyi lainnya. Di sini juga dijelaskan, begitu ia melaksanakan kerangka kerja selama pelajaran seni dan bahasa, ia segera melihat sebuah perubahan positif. Dia meluangkan waktu lebih banyak untuk memberikan masukan konstruktif kepada siswa kelas 6. Sementara siswa dia sendiri menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengerjakan proyek penulisan yang diminta. Selama jam pelajaran tersebut, mereka bisa berada di mana saja ketika menulis, membuat beberapa brainstorming, lalu di buku catatan ya kan, beberapanya berbicara di tengah meja lab, ada yang mengetik di komputer dan membacanya di perpustakaan. Saya tidak keberatan di mana mereka selama proses ini, selama mereka fokus pada pekerjaan mereka. Beberapa murid juga meminta dia juga untuk apakah memperbolehkan mendengarkan musik melalui MP3. Di situ dibebaskan, yang artinya gitu ya, selama jam pelajaran gitu ya, misalkan di dalam Finlandia itu seorang guru mengajarkan poin A, poin B, poin C. Silahkan dicari poin A, poin B, poin C-nya di buku catatan kalian masing-masing, dan kalian bebas untuk mencari poin-poinnya ini. Lalu setelah guru memberikan arahan materi-materinya, para siswa di Finlandia ini dia bebas gitu, mau menulis di mana, mau disearching di Google ya kan, atau di perpustakaan ya kan, mendengarkan MP3, atau mungkin mencari materi-materinya itu di buku yang KKS-nya sendiri seperti itu. Pokoknya gaya hidup dan gaya pendidikan di Finlandia itu sangat bebas sekali dalam kemandiriannya, karena setiap
siswa itu masing-masing mempunyai kemandirian yang berbeda-beda. Beda halnya dengan di Indonesia yang mungkin aturan-aturannya mungkin harus ditetapkan oleh sekolah itu sendiri. Sedangkan di Finlandia itu sistem dan aturannya itu tidak memberatkan murid-muridnya untuk berproses dalam belajar tersebut gitu. Jadi semua guru sekolah maupun siswa-siswanya itu diberikan kebebasan dalam aturan yang proses pembelajarannya sendiri gitu. Tidak ada yang namanya terpaku dengan guru, terpaku dengan LKS, semuanya dibebaskan menurut pendapatnya masing-masing. Seperti halnya mungkin ketika ada seorang murid ya. Di Finlandia itu mungkin sewaktu kita di Indonesia ini gitu ya, di negara kita ini, mungkin kita dikasih nilai seperti itu ya, seperti 6, 5, 8, 5 ya. Lalu nilai 0 ya kan. Tapi di Finlandia itu tidak ada yang namanya nilai. Semuanya bagus semua. Semua diberikan prestasi atas kerja kerasnya sendiri, seperti itu. Disitulah kemandiriannya. Sampai-sampai pun di puisi-puisinya ya, puisi-puisi yang mungkin tentang sesuatu, misalkan satu tema ya kan, itu ditempelkan di dinding-dinding yang satu ruangan itu ditempel-tempelkan puisi-puisinya seperti itu. Sehingga guru-guru yang melewati ruangan atau lorong-lorong itu dipenuhi oleh catatan-catatan hasil kreasi dari siswanya ini selama dia belajar di kelas gitu. Jadi seluruh ruangan catatan yang ada di kelas, seluruh ruangan yang ada di kelas itu dipenuhi oleh catatan-catatan hasil kerja keras siswa. Yang mungkin itulah nilai-nilai yang bisa didapatkan ya kan. Sehingga semua orang bisa melihatnya gitu. Oh, ini bagus sekali. Puisinya punya siapa ini? Oh, ternyata punya si A, oh ternyata punya si B. Jadi masing-masing penilaian itu ada di situ semua, di masing-masing siswa gitu, atau masing-masing orang-orang yang melihatnya, bukan kepada satu guru saja seperti itu. Inilah yang disebut sebagai pembelajaran kemandirian dalam proses pembelajaran di Finlandia ya, menurut penulis ini. Lalu tentang sistem penugasan. Dalam suatu pelajaran, ketika ia seorang penulis ya, di sini tentang penugasan ya, atau seorang penguasaan ya, penguasaan sebuah materi atau mungkin tentang yang namanya menguasai hal-hal tertentu gitu. Misalkan seorang guru gitu ya, ketika masuk ke kelas ya kan, apakah dia bisa menguasai suatu materi dan bagaimana secara sistematika penguasaan seorang guru, baik dia itu melatih murid-muridnya maupun lain sebagainya. Mungkin penjelasannya seperti itu. Di sini dijelaskan dalam hal penguasaan ya. Dalam satu pelajaran, ketika ia atau seorang penulis berada di sekolah menengah, salah satu guru bahasa Inggris dia memainkan lagu Bruce Springsteen dalam boombox. Lagi kami menganalisis liriknya. Itu termasuk suatu usaha kecil dari guru. Namun ia seorang penulis, si tim ini gitu ya, ingat pelajaran ini karena menyenangkan dan melibatkan komponen musik yang meniupkan napas kehidupan dalam tugas ini. Sebagai guru, di sini dia memberi penjelasan gitu ya dari kisahnya ini. Sebagai guru, kita tidak perlu menghindar dari strategi memasukkan musik. Bahkan jika kita bukan orang musik, kita dapat bereksperimen dengan aransemen yang berbeda, yang nyaman untuk kita dan para murid, dan pada akhirnya merasakan kegembiraan dan manfaat akademik dari menggabungkan musik ke dalam kelas. Lalu selain penguasaan, di sini juga tentang
menjadi pelatih gitu. Saya yakin bahwa sekelompok mantan guru Finlandia ini telah menerapkan pendekatan learning by doing selama bertahun-tahun. Dan keyakinan ini dengan kuat menginformasikan pengajaran mereka, di mana mereka menghabiskan porsi jam pelajaran yang signifikan, berperan layaknya seorang pelatih. Banyak orang dewasa tahu dari pengalaman pertama bahwa cara terbaik untuk menguasai sesuatu adalah melalui latihan alam atau setting di dunia nyata. Masalahnya adalah bahwa pembelajaran di kelas secara tradisional tidak terlihat seperti ini. Di sekolah, anak-anak lebih sering mempelajari IPA dengan cara menonton video, membaca teks non-fiksi, dan menyelesaikan latihan-latihan daripada merancang dan membuat eksperimen mereka sendiri seperti ilmuwan sungguhan. Praktik pelatihan ini mampu menempatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar di tempat yang benar. Praktik pelatihan ini mampu menempatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar di tempat yang benar, tepat di pundak para siswa. Begitu. Berarti bagus sekali ya tentang bagaimana cara kita untuk menjadi seorang pelatih, ya kan? Dan siswanya itu dilatih layaknya juga seorang pelatih itu sendiri, seperti itu. Ibaratnya sebagai seorang guru yang mungkin sudah dianggap sebagai pelatih bagi murid-muridnya gitu ya, dalam suatu latihan di medan arena peperangan, ya kan. Lalu para siswanya ini berusaha gitu ya untuk menjadi seorang pelatih sungguhan gitu. Atau mungkin dia mempelajari tentang video, menonton video, ya kan, membaca teks non fiksi, ya kan, lalu menyelesaikan latihan-latihan gitu. Di sini sebagai membangun proses kesadaran dari anak-anak ini, peserta didik ini gitu ya, sehingga mereka tuh bisa mengetahui gitu, udah menyadari posisinya gitu ya, di tempat yang benar, dan proses belajarnya itu tepat pada pundak siswanya itu sendiri gitu ya. Jadi siswanya itu memang sudah diberi arahan, tinggal mereka yang melakukannya, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini mengenai suatu pertanyaan gitu ya. Di sini penulis menanyakan gitu, bagaimana Anda menulis target pembelajaran? Ini penulis ditanya gitu ya dalam bukunya. Menurut Moss dan Brookhart tahun 2012, proses awalnya adalah guru memilih suatu standar dan menggodoknya menjadi sebuah pelajaran atau serangkaian pelajaran. Untuk memperjelas apa harapan guru terhadap pencapaian siswa di dalam kelas, langkah berikutnya adalah membingkai kembali sasaran dalam merefleksikan apa yang seharusnya mereka capai sendiri di dalam kelas. Moss dan Brookhart menyarankan agar seorang edukator atau seorang educator mengikuti beberapa langkah ketika merancang target pembelajaran. Yang paling krusial pendapat tim itu sendiri adalah menentukan suatu pemahaman yang sesuai dengan sasaran pembelajaran. Selama tahap ini gitu ya, guru memikirkan apa yang dapat dilakukan siswanya untuk membuktikan bahwa mereka telah mencapai sasaran instruksional dalam suatu pelajaran atau serangkaian pelajaran gitu ya. Seperti itu. Dalam pengalaman tim ini sendiri gitu ya. Oke. Salah satu hal yang diperlukan siswa dalam rangka untuk mencapai target pembelajaran di kelas dengan tepat adalah contoh yang jelas seperti apa keberhasilan itu. Berikut ini dia mempunyai dua skenario gitu ya.
tentang keberhasilan gitu ya, atau menulis target pembelajaran. Yang pertama, di skenario pertama, seorang guru bahasa Inggris mengatakan kepada siswanya bahwa mereka akan belajar bagaimana menulis kalimat tesis yang efektif untuk sebuah pidato persuasif. Lalu skenario kedua, seorang guru bahasa Inggris membawa kumpulan pernyataan tesis dengan derajat kualitas yang beragam. Beberapa tampak ditulis dengan tergesa-gesa dan tidak jelas, sementara yang lainnya tampak ditulis secara metodis dan lancar. Itu adalah contoh yang dipinjam atau dikutip dari sumber berbeda. Dia tulis sendiri atau diambil dari kelas sebelumnya. Di sini seorang guru gitu ya, dalam menerapkan target pembelajaran gitu ya. Bagaimana sih cara dia menerapkannya gitu ya? Biasanya pertama tadi ya, yang sudah dijelaskan, dia akan menggunakan gitu ya, atau mengajarkan sebuah cara gitu ya. Bagaimana cara menulis gitu ya, ibaratnya sebagai seorang guru bahasa Inggris gitu ya, dalam suatu pelajaran tertentu ya kan, yang dimana siswanya ini ia mengatakan gitu ya kepada siswanya, mereka akan belajar bagaimana gitu cara menulis efektif. Kita belajar bersama-sama ya tentang bagaimana cara menulis kalimat efektif itu, dikasih tips dan triknya gitu. Untuk sebuah praktek yang dimana prakteknya itu sebuah pidato persuasif seperti itu. Lalu cara yang kedua ini adalah mungkin dalam pembuatan tugas-tugas gitu ya, atau cara-cara pembuatan tugas-tugas target pembelajaran ya. Misalkan mungkin pembelajaran tahun kemarin gitu ya, tahun kemarin dengan pembelajaran sekarang tuh materinya mungkin tidak jauh berbeda dalam satu kelas itu. Mungkin ketika seorang guru gitu ya mengambil kelas 8, kelas SMP gitu ya, SMP kelas 8 gitu ya, contohnya itu di Indonesia gitu ya. Ya seperti halnya dia butuh gini ya, bagaimana caranya ya, atau mungkin saya harus melihat dari kelas sebelumnya gitu ya, tahun kemarin atau kelas sebelumnya gitu ya, tentang bagaimana cara membuat target pembelajaran ya kan, dan bagaimana gitu ya di tingkat menengah ini gitu ya, ditulis secara metodis ya kan. Ada yang mungkin seorang gurunya itu menulisnya itu dengan tergesa-gesa atau tidak jelas ya kan, seperti menulis di papan tulis ya kan. Dia menulis dengan tergesa-gesa dan tidak jelas tulisannya gitu ya selama proses pembelajaran, atau mungkin tampak ditulis dengan secara metodis gitu ya dan lancar. Contohnya itu seperti itu. Mungkin itu ya sebuah dari buku Finlandia gitu ya, cara mengajar Finlandia seperti itu. Di sini strategi sederhananya gitu ya, dari masing-masing strategi ya yang sudah saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton, dan saya Muhammad Nur Rahman pamit undur diri dan sampai jumpa.